2023 Masehi dan 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Dr. Sugiharto Sumidja. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya kenapa? Sudah makan semuanya? Oh, ada dulu makan? Sudah makan, udaranya dingin, AC, di luar hujan, paling enak manasik tidur. Paling enak apa? Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kehadirat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para yang saya hormati, Ustaz Rusdiana, Ustaz Abdul Khalik, Bapak Ibu yang semuanya mudah-mudahan sehat walafiat, dimudahkan semua urusan dan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali mohon izin kami mewakili manajemen dan Group mengaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepercayaan yang Bapak Ibu berikan sudah memilih NRA Group sebagai pelayan Bapak Ibu, memfasilitasi Bapak Ibu untuk perjalanan suci Bapak Ibu semua menuju ke Baitullah. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak salah pilih, mohon doanya, mohon dukungannya. Mudah-mudahan kami bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kami bisa melayani dengan sebaik-baik pelayanan dan mudah-mudahan perjalanan umroh kita semua nanti dimudahkan, doa-doa kita diijabah, kita mendapatkan umroh yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sudah siap semuanya? Siap. Sudah siap? Siap apa Pak? Siap penekanan. Bapak Ibu sudah siap dipanggil Allah? Siap Pak. Ibu ketawa maksudnya? Kalau saya bilang dipanggil Allah, berpikir apa? Oh, meninggal. Sudah siap Pak? Belum punya sambung? Ada 3 panggilan Bapak Ibu dalam hidup ini. Yang pertama, sehari 5 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa namanya? Azan itu artinya panggilan. Jadi muadzin itu juru panggil. Panggilan azan itu cepat, sehari 5 kali. Persiapannya cepat ya. Cukup wudu, gelar sajadah, tutup aurat, hadap kiblat, takbiratul ihram sudah mulai. Cepat. Nanti di sana Bapak Ibu akan saksikan. Itu ada panggilan sholat semua ditinggalkan. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Bergegas ingat Allah, sholat. Wa dzarul bai', tinggalkan perniagaan, jual beli, sawah ladang tinggalkan. Jadi begitu dipanggil azan, kita harus siap. Nah, yang kedua ada panggilan ke Baitullah. Ayatnya juga sama. Wa adzim fin nasi bil haji yaitu karijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajrin amir. Nabi Ibrahim Allah perintahkan, panggillah manusia untuk berhaji, panggillah ke Baitullah. Jadi haji, umrah itu juga panggilan. Bapak Ibu sudah siap panggilan ke Baitullah? Ada lagi satu panggilan. Kalau setelah dipanggil diumumkan di menara masjid, inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, tadi Bapak Ibu yang belum siap yang mana? Yang terakhir. Justru yang terakhir yang harus selalu siap. Kalau sholat kita kadang-kadang ntar lagi tanggung, itu kan sering. Baiklah juga gitu kan, kemarin pandemi tunda 2 tahun. Tapi kalau panggilan yang terakhir nggak boleh. Israel datang, maaf ini pending dulu, nggak ada. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal datang tidak bisa ditunda, kalau juga diajukan. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau panggilan menghadap kehadiran Allah wafat itu juga harus siap setiap saat. Apalagi ini saya amati, mohon izin ya, ini beberapa usianya juga di atas saya banyak ini.
Tapi kalau tahlilan yang terakhir itu gak ada yang tahu. Bisa Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, Bapak Ibu. Baik, panggilan ke Baitullah ada jawabannya, yaitu talbiyah. Yuk kita lafazkan talbiyah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Ya Allah, tiada sekutu bagi-Mu. Innal hamda, sesungguhnya segala puji, wan ni'mata, segala kenikmatan, laka wal mulk, segala kekuasaan hanya milik Engkau, la syarika lak, tiada sekutu bagi-Mu. Bapak Ibu, kita berharap ibadah yang kita lakukan ini makbul, diterima Allah, dan mabrur. Apa itu mabrur? Mabrur itu punya dampak positif. Ada akarnya, ada bekas, menjadi pelakunya menjadi lebih baik, menjadikan pelakunya semakin soleh, semakin santun, semakin rajin, berubah kepribadiannya. Satu, ada nggak orang yang berkali-kali umroh tapi perilakunya nggak menjadi baik? Ada nggak? Ada. Yang mana orangnya? Oh, nggak ikut sini Bu ya? Nggak diajar. Mudah-mudahan kita bukan termasuk yang itu ya. Agar ibadah kita makbul dan mabrur, pertama Bapak Ibu luruskan niat. Bapak Ibu niatnya apa umroh ini? Karena apa? Karena siapa? Beberapa bulan lalu saya bawa jamaah. Maaf, umroh cuma nemenin istri. Gak enak sama istri. Jadi nemenin istri aja niatnya. Cari di sana, aku cuma nemenin kamu. Ada yang umrohnya karena gak enak sama teman sekantor. Itu nggak ikhlas. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Bapak Ibu ibarat surat, niat itu alamatnya. Saat alamat tidak akan sampai. Adik-adik yang muda-muda, ini mana yang muda ini? Tolong hati-hati jaga niat. Nggak sedikit jamaah yang umroh kenapa? Cuma bikin buat konten di depan Ka'bah. Nah ini benda kecil ini hati-hati. Ini kalau kiai saya bilang ini setan gepeng. Menggoda, bukan kan boleh. Bapak Ibu silahkan bawa handphone, penting untuk komunikasi. Foto nggak dilarang, tapi tata niat. Niatnya apa? Kalau di selfie dikit-dikit, ya Allah, ya upload, kok nggak ada yang like ya? Nggak ada yang subscribe ya? Allah, niatnya pamer. Kita salah niat sudah rusak akidah kita. Maka hindari syirik. Syirik itu ada dua. Ada syirik besar, menyekutukan Allah, menyembah zat selain Allah. Tapi ada syirik kecil, yaitu riya, sum'ah, ujub, pamerkan sesuatu biar dipuji, disanjung, itu pamer. Ya, hati-hati. Jadi kalau mau foto Bapak Ibu sebaiknya tata hati dulu. Niatnya apa? Niatnya untuk dokumentasi. Kalau niat tidak memotivasi, bukan untuk mendapat pujian. Cukup Allah yang akan memuji kita kelak di yaumil akhir zaman sekarang ya. Kemudian kalau ingin ibadahnya makbul dan mabrur, syariahnya harus betul, nggak boleh ngarang. Maka hari ini insya Allah kita akan mendapatkan materi manasik. Kata Nabi, khudu anni manasikakum. Nanti secara detail insya Allah masih akan disampaikan oleh yang terhormat Pak Ustaz Rusdiana. Karena saya mohon izin, karena saya juga besok berangkat, cuma mungkin kita beda bus ya. Kita ketemu, nah, hari ini saya akan menuju ke tempat bus yang lain di Jakarta ya. Bus yang lain maksudnya di Hotel Mercure dari BSI. Jadi saya mohon izin setelah ini lari ke sana. Bapak Ibu hadir manasik ini dalam rangka membekali diri. Nah, mohon izin Bapak Ibu, ada nggak yang hadir ini sudah pernah umroh? Berapa orang sudah pernah umroh? Alhamdulillah.
Alhamdulillah saya bersyukur. Bu, Pak, mohon izin ya sudah pernah umroh, kita segarkan ingatkan, diulang-ulang biar semakin hafal. Yang tak kalah pentingnya lagi akhlak kita kepada Allah maupun kepada sesama. Yang paling mendasar akhlak kepada Allah itu apa? Pertama, ana inda dhanni 'abdi bi. Dalam sebuah hadis qudsi melalui sabda Rasulullah, Allah berfirman, aku sebagaimana prasangka hambaku. Pak, Bu, yuk berprasangka baik kepada Allah. Ini ada orang yang berangkat umroh stres. Nah, kenapa? Saya pernah dengar. Kenapa? Katanya kalau di tanah air suka jahat, nanti di sana dijahati. Di sini suka mendam, nanti di sana. Pernah dengar kayak gitu? Siapa yang bilang? Ustaz siapa itu? Yang mana Ustaznya? Emang ada Allah Maha Pendendam gitu? Allah suka balas dendam itu ada. Itu sudah suudzon Allah. Bapak Ibu sebelum berangkat apa hati kita bersuudzon. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Penerima Taubat. Yang penting sebelum berangkat taubat, akui kesalahan. Kalau ada anak nakal atau orang tuanya minta maaf, ada orang tua yang gembel. Demikian juga apalagi kepada Allah. Ya. Juga akan kepada sesama, Bapak Ibu, tolong nanti yang sekamar berempat hargai teman. Kalau teman misalnya nggak suka asap rokok, jangan dekat-dekat teman yang nggak suka rokok. Saling menghargai. Teman ada yang nggak tahan, pengen buang air, ini nyuci lama sambil nyanyi pula. Masuk kamar teman keresek-keresek, packing oleh-oleh. Masuk kamar orang tanpa izin. Ini apa? Nanti yang sepuh-sepuh kita lihat bawa koper, yang muda diem aja. Turun dari pesawat naik bus, yang sepuh-sepuh malah berdiri, yang muda duduk. Itu gak ada akhlak. Hargai teman-teman sudah on time, di masjid berangkat on time, di bus jalan on time, dia molor terus. Itu namanya gak berakhlak. Ini penting menurut saya agar ibadah kita makbul dan mabrur. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai pengantar, Bapak Ibu besok umroh ya, belum haji ya. Beda. Ada yang belum haji? Ada? Kenapa belum haji Pak? Oh berarti nggak usah haji aja kalau lama gitu? Tapi sudah daftar? Kalau yang belum daftar, ini saya bicara khusus yang belum daftar ya. Yang belum daftar itu jangan-jangan belum serius Islam. Udah jelas. Kenapa? Rokok Islam haji. Haji itu nggak ada hubungan dengan kekayaan Pak. Ada yang ditanya, Pak Haji, aduh bodoh-bodoh Ustaz, rumah juga belum renovasi, mobil belum ganti, apa hubungannya? Saya mau tanya, ada tak orang yang kaya tapi belum haji? Ada? Yang mana orangnya Pak? Nggak di sini Pak. Nggak di sini. Ada orang yang belum kaya tapi haji? Ini bukti. Boleh tanya pembimbing ibadah. Kita sering bawa orang yang dari sisi ekonomi biasa Pak. Ada pernah tukang nasi uduk itu di daerah Tangerang itu, aku bertahun-tahun berangkat haji. Bahkan ada tukang sambal dari Samarinda pernah kami bawa. Ada namanya Pak Haji Anto, itu kalau nggak masakan sambal simba itu nggak bisa dibawa. Di Papua pernah ada orang majikannya terpilih, tukang pijit naik gaji. Bahkan dulu dari Ustaz Ali pernah cerita gini, ada pemulung pakai kerudung tapi rapi, tabrak mobil mewah, dirawat di rumah sakit. Yang punya mobil, ibu aja maafkan saya. Maaf Neng, aku belum haji. Sudah saya berangkatkan haji loh. Makanya kalau haji nanti berat cari mobil mewah. Minta doanya maksudnya Bu, minta doanya. Ya, ada pernah kita temukan tukang sampah berangkat haji. Bahkan ada tukang bubur naik haji. Itu sinetron. Tetapi itu menginspirasi. Maksud saya apa? Nggak ada hubungan soal kekayaan. Maka ada ungkapan orang bijak seperti ini. Allah tidak hanya memberangkatkan orang mampu, tapi Allah akan mampukan orang yang terpanggil. Allah bukan hanya memanggil orang yang mampu, tapi Allah mampukan yang terpanggil. Nah, kalau Bapak Ibu belum terpanggil, jangan-jangan memang ya nggak ingin berangkat. Sungguh-sungguh. Kalau Bapak Ibu sekarang daftar, kemudian nanti belum berangkat sudah dipanggil mengharapkan ibadah Allah wafat, ada sebuah hadis, niyatul mu'min khairun min amalihi. Bapak Ibu sudah gugur kewajiban.
Apa dasarnya? Pernah sahabat pagi-pagi para Rasul, ya Rasul, aku sudah lihat tahajud, tapi aku gak terbangun, tiba-tiba pemandangan adzan Bilal membangunkanku. Terbit fajar, aku gak sempat mulai. Kata Nabi apa? Kamu sudah niat ilmu min khairu min amal. Nah, niat di sini bukan berarti yang nawaitul hajjah atau usolli atau labbaik Allahumma, bukan itu. Nawaitu di sini adalah bercita-cita tapi ada actionnya. Pas bisyai'in muqtarinan bil fi'li. Jadi Bapak Ibu kalau ingin haji ada niat. Apa niatnya? Minimal ngumpulin brosur, itu minimal. Ada yang pengen berangkat haji, titip foto ke Ustaz, foto taruh di Arafah ya. Ada orang foto taruh di pasir. Bu, kenapa? Biar bisa haji ya. Kalau pengen haji, foto bawa ke travel. Berikut ongkosnya. Insya Allah, saya doakan mudah-mudahan yang hari ini hadir mengasih umroh, pulang umroh, segera bersungguh-sungguh berangkat haji. Amin. Dan nggak harus lewat NRA, enggak. Boleh lewat NKU, BSA, Aruna, atau travel yang lain. Udah seudon. Nggak suka saya. Nggak harus lewat NRA, boleh lewat NKU, Aruna, BSA, atau travel lain. Apa travel lain itu? MKU. Haji itu rukun Islam, umroh bukan. Jadi Bapak berapa kali pun umroh, kalau belum haji, belum lunas. Nabi pernah datangi orang membatalkan haji. Ya Rasul, orang tua aku sudah istiqomah tapi tidak sempat pergi haji, sudah keburu wafat. Apa yang kamu lakukan? Apa kata Nabi? Kalau orang tua punya hutang, apa yang kamu lakukan? Ya melunasi. Berarti itu hutang pada Allah. Ya, Bapak Ibu mudah-mudahan rezekinya berkah, berlimpah, pulang dari Mekah segera daftar haji. Haji setahun sekali, al-hajju Arafah di bulan Dzulhijjah, umroh kapan aja selama Anda bisa. Haji wajib, umroh ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang berpendapat umroh itu sunnah saja. Yang wajib adalah umroh yang bersama dengan haji. Makanya haji ada tamattu', ifrad, qiran. Haji dulu baru umroh, namanya ifrad. Umroh dulu baru haji, namanya tamattu'. Haji dan umroh sekaligus, namanya qiran. Haji itu ada wukufnya, umroh tidak ada. Bapak Ibu jangan nanti Ustaz Rusdi, Ustaz kapan wukufnya? Nggak ada. Haji juga ada melempar jumroh. Kalau umroh paling melempar real. Nggak ada melempar jumroh ya. Pulang haji dipanggil Pak Haji. Pulang umroh, nah saya nggak pernah dengar itu Pak umroh. Jangan minta dipanggil Pak Haji itu juga sebenarnya itu nggak ada tuntunan ya. Saya nggak pernah dengar Haji Muhammad bin Abdullah, Haji Abu Bakar. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya lanjutkan. Mulai hari ini perbanyak doa, beribadah, taubat yang punya salah. Kalau perlu catat doa-doa yang mau dipanjatkan di sana. Minta maaf pada sesama, mohon doanya. Mohon maaf, minta maaf kalau bisa langsung, nggak usah pakai media sosial. Beda tipis antara minta maaf dan pamer. Khusus bagi yang orang tuanya masih ada dan orang tuanya belum ke tanah suci, Bapak minta ikhlasnya, minta ridhonya. Kenapa? Tidak sedikit orang tua yang melangsa itu gak salah. Mau berangkat umroh, orang tuanya nggak dipamitin, sehingga orang tua bilang, ya Allah, teganya anakku sampai hatinya. Dulu aku mau umroh, aku tanggungkan, aku tunda buat sekolah dia, buat dia kuliah dia. Sekarang dia umroh, aku dipamitin aja enggak? Masya Allah. Ridho Allah fihi wal-walidayni. Bapak Ibu datang orang tua, cinta minta ridho. Istri-istri yang berangkat tanpa suami minta ridho suaminya. Suami yang berangkat tanpa istri minta ridho istrinya. Demikian juga atasan kita, minta maaf, minta doa. Ya. Kemudian, nah Bapak Ibu ini berangkat akhir bulan dan pelaksanaannya awal bulan. Hati-hati sebelum berangkat ya. Rekening listrik, rekening telepon, gaji karyawan, SPP anak-anak penting Bu. Jangan sampai ke tengah-tengah ibu tolong telepon, Ma, aku diskors, SPP belum bayar. Ini kewajiban pajak, zakat juga. Jika memungkinkan waktunya nanti malam Bapak Ibu kumpulkan keluarga atau besok pagi ya, wasiat paling ditinggalkan. Nah,
Selama Bapak Ibu pergi, tolong jaga hati baik-baik ya. Jangan lupa selalu sholat, doakan menghormati wasiat. Ini penting sekali. Kalau Bapak Ibu bisa memaknai ini, insya Allah anak-anak yang tadi keras hatinya akan luluh. Dia akan semakin sayang sama Bapak Ibu dan ditunggu kedatangan Bapak dan Ibu semua ya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita masih dalam rangka mendapatkan penjelasan mengenai tuntunan syariat, kemudian ada arahan petugas, berkenalan dengan petugas. Insya Allah Bapak Ibu akan dampingi oleh Ustaz Rusdiana Ramli Sidik, dia ada Ustaz di kiri saya, ada Ustaz Ali Wafa, paling besok ya, ketemu di airport, dia yang dari Madura. Kemudian kita akan mendapatkan ID card. Sudah terima ID card Bapak Ibu, mendapatkan lembar kontrol, di baliknya ada lembaran yang berisi jam berapa harus kumpul dan seterusnya ya. Ini penting sekali untuk dilihat. Kemudian Bapak Ibu hari ini mengumpulkan koper dan akan mendapatkan update berita terbaru dari panitia, insya Allah. Nah baik Bapak Ibu, besok jam berapa kumpul di airport sudah tahu? Pesawat akan take off jam 16.30, 3 jam sebelumnya. Jam berapa berarti? 13.30 ya, jam 13-an sebaiknya sudah ada di sana ya Bapak Ibu ya. 982 ini landing Jeddah. Oh Jeddah ya, landing Jeddah Bapak Ibu. Kemudian ya Bapak Ibu berkumpul di depan Sate Senayan di Terminal 3. Di depannya ya, bukan di dalamnya. Di dalam silahkan, tapi bukan urusan panitia. Kemudian Bapak Ibu juga akan diberikan paspor yang kemarin dikumpulkan, diberikan berikut visa boarding pass. Pesan saya sebelum dikantongi cek dulu benar nggak punya Bapak Ibu. Kemudian kalau ada yang sepuh yang kira-kira nggak memungkinkan untuk menarik bagasinya, yang mudah-mudahan minta tolong nggak jauh kok, insya Allah sampai dengan keluar bandara sudah ketemu petugas. Baik, ini secara teknis Bapak Ibu yang saya hormati, nanti program Bapak Ibu langsung Jeddah ya. Langsung ke Mekah atau Madinah? Ke Mekah ya. Langsung umroh berarti nanti pakaian ihramnya ditaruh di luar. Bapak Ibu yang laki-laki pakaian ihramnya taruh di luar, nanti akan mikot di atas pesawat. Yang ibu-ibu juga kalau bisa pakaian ihramnya itu pakaian Bapak Ibu sudah pakai ihram semua ini. Nanti gantinya di Mekah saja, insya Allah. Uraian tentang syarat sahnya umroh dan seterusnya akan dilanjutkan oleh Pak Ustaz Rusdiana Ramli Sidik pada Ustaz Rusdi pada Departemen Masyhur. Dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semuanya senantiasa. Semoga Bapak Ibu semuanya pada calon tamu Allah, tamu Rasulullah SAW, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore menjelang siang menjelang sore ini, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya tentu sudah mempersiapkan dengan segala sesuatunya. Namun tentu persiapan perjalanan umroh Bapak Ibu semuanya, karena akan langsung kita ke Mekah Al-Mukarramah, dan tentunya harus benar-benar dipersiapkan. Panggilan ini adalah bukan panggilan yang biasa, tapi panggilan Allah yang sangat luar biasa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk
لا شريك له. Bapak Ibu semuanya, mulai saat ini, mulai nanti malam, tentunya tadi sudah disampaikan oleh sahabat saya Kiai Haji Ustaz Sugiarto, mulai nanti malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat taubat 2 rakaat kepada Allah, sholat taubat kita kepada Allah, sholat sunat taubat rakaatain lillahi ta'ala. Kita tujuan umroh ke sana untuk melaksanakan ibadah kepada Allah atas panggilan Allah. Yang panggilan ini tidak semua orang dipanggil oleh Allah. Mereka hari ini ada yang terlena dengan dunia, mereka yang sedang tertidur lelap. Tapi Bapak Ibu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketika hari ini imannya setengah-setengah, bahkan imannya ada yang mati. Nah, hari ini semoga iman kita senantiasa hidup dan selalu hidup. Sebagaimana doa Nabi, Allahumma hina bil iman wa amitna bil iman. Ya Allah, hidupkan iman saya ya Allah. Sudah punya iman tapi masih pengen dihidupkan imannya. Karena apa? Ada di luar sana yang punya iman. Kalau ditanya, kamu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasulullah, iman. Tapi ada di antara mereka yang banyak imannya sebatas iman-imanan. Tapi yakin Bapak Ibu semuanya hari ini membuktikan imannya kepada Allah, membuktikan imannya kepada Rasulullah, bahwa saya adalah iman kepada Allah dan Rasul. Dan hari ini Allah membuktikan kepada Bapak Ibu semuanya dengan panggilan Allah. Panggilan ini bukan panggilan yang biasa, panggilan yang sangat luar biasa. Tentunya rasa was-was dan rindu, ya, ada sedikit khawatir, itu selalu ada. Tapi mulai saat ini, lepaskan, jauhkan semuanya itu. Bapak datang ke sana bukan hanya tujuan, hanya sebatas ingin berdoa sana biar dikabul. Itu nomor sekian. Yang paling utama, panggilan ke Baitullah, panggilan datangnya ke sana. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu arduha as-samai wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabb. Segeralah kamu, jangan ditunda-tunda lagi. Kalau ini adalah kesempatan, kalau ini adalah waktu yang diberikan oleh Allah, berarti hari ini mensegerakan kita untuk bertobat kepada Allah, taubatan nasuha. Berapa banyak dosa yang kita lakukan dari kecil hingga remaja, hingga dewasa, hingga kita berkeluarga, punya istri, punya anak, sampai kita sebesar ini, ya, belum berbakti yang sebesar-besar sepenuhnya, setakwa-takwanya kepada Allah. Nah, hari ini kita diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga oleh Allah disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, diperintahkan oleh orang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa nggak boleh main-main. Takwa harus sebenar-benar takwa. Nah, hari ini Bapak Ibu akan diuji oleh Allah ketakwaannya. Maka ketika seruan itu datang dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Allah, Allah akan mengampuni segala dosa. Allah akan mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita selama hidup. Dan Allah jamin kata Allah, wa jannatuhu arduha as-sama, dan Allah berikan surga kepada seluas langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti akhir daripada perjalanan umroh ini, kita ingin mendapatkan umroh yang mabrur, umroh yang makbul, tentunya untuk menjadikan, mohon kepada Allah agar ya Allah, saya jadikan orang-orang yang takwa kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan pada jamaah semuanya
bertambahlah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dilihat di antara seluruh jamaah, ya, ini jabatannya, ini tingkatannya, ini levelannya, oh ini mah nggak ada yang gitu. Tetap semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan jabatannya, tinggalkan kekayaannya, jangan dibawa itu semuanya. Karena setinggi apapun jabatan, sebesar banyak apapun kekayaan harta kita, di mata Allah tidak ada. Di sana sawasya, sama saja. Nggak ada ustaz, nggak ada jamaah, semuanya di hadapan Allah sama. Coba bayangkan, kita yang kotor banyak dosa, banyak dosa yang kita lakukan. Kita diundang ke tanah suci, Ka'bah Al-Musarrafah yang suci, ke Raudhah di Madinah yang suci. Kayaknya kita tidak pantas. Ibaratnya mobil, ya, habis kuprutan, udah kotor, bobolokot sama tanah, masuk ke masjid, ngomelin marbot, ya. Begitupun kita nih, si Rusdi nih, yang kotor hatinya, banyak dosanya, ya Allah, masih dipanggil untuk ke tanah suci, mungkin banyak dosanya. Tapi mudah-mudahan sebelum kita datang ke tanah yang bersih, ke tempat yang suci, mudah-mudahan malam ini kita sholat tobat, semoga diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita suka berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid mu'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Kita ingin diampuni sebelum mati, ingin diampuni dosa setelah mati, dan ingin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun kita hari ini, sebelum datang ke tanah suci, ingin dibersihkan dulu dosa-dosa kita. Makanya yakin banyak dosa. Suamiku, maafkan Umi, maafkan Ibu, maafkan Mama. Mama suka cerewet, suka melawan, pasti. Mohon maaf, lahir batin. Begitu juga suami kepada istri, mohon maaf. Karena dalam rumah tangga banyak kesal merengkal dengkol, ya, bikin kesal dalam kehidupan pasti ada aja. Begitupun seorang orang tua kepada anak, begitupun anak kepada orang tua banyak salahnya, kepada rekan, kepada teman, kepada sahabat, kepada tetangga. Dan ada kotor hati selalu sujud kepada orang. Jauhkan itu semua. Sebab apa? Kita datang ke sana memaslahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini akan dibukti nyatakan siapa yang benar-benar beriman, siapa yang belum benar-benar beriman. Tapi satu, dengan niat yang sungguh-sungguh, insya Allah ini semuanya Bapak Ibu semuanya sudah niat ingin berumrah lillahi ta'ala. Maka sebagaimana dalam salat kita, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ya Allah, salatku, ibadahku, hidup dan matiku kuserahkan kepada ya Allah. Nah, ini yang paling utama. Ketika niat suci kita, niat yang sungguh-sungguh, yang kedua adalah pemasrahan diri kita kepada semuanya. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Kalau kita tidak melepaskan pemasrahan diri kita kepada Allah, masih ada kecongkakan maaf, masih ada keangkuhan, kesombongan yang ada di dalam diri kita. Apalagi kita belum mengenal sama lain. Tapi Allah tahu isi hati kita, Allah ngerti isi otak kita. Maka dari itu, ya Allah, lembutkanlah hatiku, ya Allah, bersihkanlah ya Allah apa yang ada keburukan-keburukan di dalam hatiku, ya Allah. Sehingga pemasrahan ini penting. Karena di Mekah ini, kalau kita tidak menundukkan lebih dulu, akan Allah tundukkan dengan paksa. Ya, kalau kita nunduk enak kan? Ya, lebih enak. Coba kalau begini, tunduk, nah itu jadi sakit.
Maka pasrah kepada Allah artinya kita menundukkan hati kita, pasrah kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepada saya, itu adalah cobaan dan ujian. Nah, hari ini jangan kita memandang manisnya, tapi jikalau pahit yang Allah berikan, alhamdulillah. Sebab apa? Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kaum ini dia saja mengatakan sedang kamu tidak diuji lagi? Kita akan diuji Allah Subhanahu wa taala. Maka selain kita niatkan yang kuat dan pemasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah kepada Allah. Mudah-mudahan kita pasrah, yang sehat tambah sehat, yang sakit diberikan kesehatan, dianggap penyakitnya. Nah, kalau kita sudah melulu, aduh Pak Ustaz, gimana kaki saya tersebut? Kaki saya ini ada penyakit apa namanya, segala macam. Ya, udah ya Allah. Dan dalam kondisi apapun kita pasrah sama Allah. Kalau diceritakan kisah banyak, ya, ada nenek-nenek maaf ya, kisah apa, sakit saya nggak sakit lagi, dia lagi sayang, ya kan, inno sofa wal marwah terus gitu. Sampai dia nggak mau dipegang sama anaknya, doa pasrah aja nggak apa-apa, biarkan saya rasakan sakit saya, mungkin ini dosa saya, mungkin ini dosa saya. Ayo dia mau begitu. Nah, kalau kita ingin begitu, yakin insya Allah sakit yang kita rasakan adalah kifarah. Sakit adalah merupakan kifarah dosa. Kemarin ada yang keseleo ininya, ya gimana lagi? Saya keseleo dulu, keseleoannya lah Ustaz, gitu. Kalau yang perempuan yang cantik sih nggak apa-apa, alhamdulillah, ya. Tapi nggak apa-apa, laporan sama Ustaz kalau nggak ada apa-apa, ya. Sebab apa? Karena setiap sesuatu, jika memang ada sesuatu silahkan lapor. Tapi kalau belum apa-apa udah lapor, Ustaz anduknya kurang satu. Beranduk, ya siapa lagi? Menangguh sabar. Nah, makanya setelah kita pasrah kepada Allah, sabar, kuatkan. Siapkan Bapak Ibu sabar yang banyak, bukan lagi sekarung 2 karung, 1 tronton, 3 tronton, 5 tronton, dari mulai sekarang sampai malam, sampai besok, sampai kita ke Makkah, kembali dan sampai balik lagi. Jadilah menjadi orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin, Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Kenapa? Ketika orang akan menjadi orang-orang yang sabar, Allah akan menguji. Ya, gara-gara anduk ribut dengan satu kamarnya. Ya, makanya Ustaz makarin. Ustaz juga sama. Aduh, ini cuma 2 nih, mana anduk gue ini ya. Ustaz bawa anduk kecil. Ya. Udah masuk ke Madinah, udah ke Mekah, gampang lah laporan mah. Bawa anduk sendiri, itu enak kan? Jadi sesuatu yang enggak kita bayangkan itu suka ada terjadi. Maka jangan suudzon, jangan berprasangka yang tidak gila. Gimana susah, saya udah bayar mahal, segala macam. Jangan, nggak ada seberapanya. Kalau kita sudah sampai ke sana, harga 50 juta, 100 juta, 1 miliar, nggak ada apa-apanya. Ibu akan menangis ketika melihat apa? Allahumma zid hadzal baita tasriban wa ta'ziman wa mahabbatan. Bercucu mata, berlinang air mata, gak ada harganya. Tapi insya Allah pengorbanan yang ibu sudah keluarkan bagaikan membuat jembatan. Ini baru bikin jembatan supaya nyebrang. Udah ibadahnya belum. Ya, di sana ibadah umroh, sholat, terus bersedekah. Nanti kalau udah sampai, nah sekarang baru proses kita ibaratnya dari sini mau bikin jembatan nih, mau ke Mekah, tapi kesabarannya diuji. Dari kemarin bapak-bapak ibu udah bingung, ya, koper dibolak-balik, ya, udah diisi, masukin, keluarin lagi. Mana nih yang buat koper gede? Mana nih yang koper kecil? Akhirnya ujung lagi. Mana ya ini? Isinya apa? Udah bingung aja. Dibalikin lagi, dibuka lagi, ditutup lagi. Udah capek sampai ketiduran, ada sampai gitu. Sampai ada jamaah gara-gara packing koper di rumahnya nggak ikut manasi. Kecapean gara-gara
packing koper mau dibawa ke bandara. Ini yang di koper gede berapa, bajunya ini berapa, macam-macam ceritanya. Alhamdulillah. Tapi Bapak, mulai nanti malam laksanakan sholat 2 rakaat sholat tobat, mohon najat kepada Allah. Sampaikan permintaan maaf kepada handai tolak kepada orang tua, kepada siapapun. Sebab apa? Ini adalah demi melancarkan perjalanan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan besok sebelum ya berarti take off jam 4:30, 3 jam sebelum sudah sampai di sana. Kalau jam biasanya harus jam 16 berarti pada juhur, bahkan juhur di sana. Silakan. Kira-kira kalau ibu berangkat setelah juhur jam 1 yang jauh gimana? Pokoknya 3 jam sudah harus sampai di bandara ya, dan berkumpul di Sate Senayan. Situ kan ada tempat-tempat kumpul ya. Kami juga dari sana insya Allah. Nah, jangan sampai untuk benda-benda cair yang lebih dari 100 mili jangan ya. Nah, ada yang perbesar dari bawah semua kan ya. Terus kami juga pernah Ustaz panggil. Tadi saya dipanggil ada apa? Dibuka kopernya, ada power bank. Nah, aman ya power bank ya. Nah, 1 power bank. Dan untuk bapak-bapak, kain ihramnya jangan dibawa di koper besar. Ya, dibawa aja ke pesawat ya. Mau di tas boleh, ataupun enteng boleh. Ya, tuh. Ustaz kalau kena jepit, iya kan Ustaz? Kalau langsung ke Jeddah pakai sendal biasa aja Pak, ribet buka lagi ya. Jadi kalau kita ke Mekah ini santai, artinya apa? Bukan untuk badan rapi segala macam, bukan. Bahkan Ustaz pernah pakai kain ihram dari rumah, pakai sarung kayak gini. Kalau di pesawat tinggal dibuka doang, tinggal pakai kain. Nanti jelasin cara pakainya. Nah, yang paling utama setelah kita sampai di bandara, nanti koper besar sudah, koper yang kecil nanti sampai sana silahkan mau dibagasikan, nanti ada petugas kami. Nah, di situ nanti sampai akan ada pembagian paspor dan boarding pass ya, nanti dipanggil. Terus setelah sudah selesai semuanya, nanti kita masuk ya untuk cek imigrasi. Nah, kalau sudah di situ silakan nanti pamitan kepada yang semangat, yang antar silakan. Nah, sudah masuk ke situ berarti kita posisinya berarti udah juhur ya. Nah, kalau misalkan masih waktunya asar, bisa nanti sholat asarnya di dalam, boleh sambil pesawat ya. Nah, baru sampai menunggu boarding pass, silakan sholat asar di situ. Kita akan take off jam 16.50 dan insya Allah kurang lebih selama 9 jam perjalanan kita ya, 9 jam ya. Nah, berarti di situ banyaklah kita membaca doa, membaca Quran, silakan. Itu bagaimana Ustaz? Di situ bisa wudu nggak bisa wudu pakai air dalam keadaan darurat di pesawat. Yang bisa dilakukan adalah tayamum ya. Terus bagaimana kalau kita take off jam 16.30, berarti kita akan berada di pesawat antara maghrib dan isya. Tuh. Silahkan nanti bertayamum ya, di belakangan ya, cara bertayamumnya, cara memakai ihramnya. Nanti berarti di situ bisa melaksanakan sholat ya, dihormati waktu. Atau nanti bisa nanti sholat setelah kita sampai di Jeddah, berarti di jamaah takhir. Berarti sholat isya 2 rakaat, maghrib 3 rakaat ya. Bisa seperti itu. Yang mau pesawat aja silahkan. Justru Allah mudahkan bagi hambanya jalan beribadah ya, dalam keadaan memang sedang sabar, sedang perjalanan. Jadi kalau dikasih mudah ya kan, jalan yang mudah, dikasih mudah pengen yang susah ya. Nah, seperti itu karena ada hukumnya. Setelah kita sampai nanti di Jeddah ya, ada pemeriksaan lagi. Berarti paspor ada di tangan Bapak Ibu semuanya. Hati-hati dengan paspor, simpan di tas dan di selipan. Nah, ketika kita sudah keluar pesawat,
Nah, dipastikan faktor ada. Kita akan turun, naik bis bentar untuk pemeriksaan yang masuk. Nanti di situ ada pemeriksaan biasa pemeriksaannya. Nah, sebelum kita naik bis sudah sampai setelah pemeriksaan, koper besar nanti diurus sama koper. Ya, nah koper kecil ya biar untuk mempercepat. Nanti ada instruksi, ibu tolong untuk koper kecil yang biasa bawa aja nggak apa-apa ya, gitu. Terus nanti pemeriksaan paspor lagi dan selanjutnya sebelum naik bis nanti ada petugas bandara nanti juga dengan saya. Nah sebelum naik bis karena kita akan melaksanakan umroh ya, melaksanakan umroh langsung ya, tempat kita mikot yaitu di Yalamlam. Ketika kita ada di atas pesawat ada 2 kaul ya. 2 kaul ini artinya ketika disampaikan ini kita sudah akan melewati Yalamlam. Nah berarti disitulah mikot ya, berarti disitulah kita berniat. Terus yang kedua nanti aja ketika sampai di Jeddah. Nah maka karena ini sedikit boleh saya tanya, Bapak pengen mikot di mana? Di pesawat apa di Jeddah? Ya. Nah maka nanti saya sampaikan. Kalau yang mau mikot di pesawat berarti kurang lebih perjalanan selama 6 jam yang sudah siap-siap. Ya, berarti kalau Ustaz sudah siap-siap pakai kain, Ustaz udah pakai kain. Nah, harus kompak, ya. Untuk bapak-bapak cukup 2 helai kain ihram, tidak berjahit, tidak pakai celana, tidak pakai kaos, ya. Kalau Ustaz dingin, pokoknya jangan ngeluh dah. Yang namanya pasar mau dingin, alhamdulillah. Mau panas, alhamdulillah. Aduh gimana mau keringat, alhamdulillah. Bawa aja, alhamdulillah. Nah makanya mandi ihram bisa nggak? Bisa nanti di rumah. Setelah sholat subuh mandi ihram, ya. Tuh. Nawaitu ghusla ihram lillahi ta'ala. Saya mandi ihram karena Allah lillahi ta'ala. Udah mandi ihram. Setelah mandi boleh pakai wangi segala macam wangian, jangan kena kain ihram. Ya, otomatis bulu-bulu kecil dicukur ya. Yang buat apa segala macam bulu kecil, bulu ini, bulu itu dicukur ya. Terus untuk bapak-bapak terutama ya. Kalau kita sudah berniat ihram, sudah berniat untuk umroh ya, maka sudah taken kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasrahnya luar biasa 1000%. Sebab apa? Nggak boleh dibatalkan. Saya nggak jadi umrohnya, kayaknya saya capek, lama selesai, kayaknya udah nggak ngapain nih mau sakarat, tidak bisa. Ya, watimul hajj wal umrata lillah. Watimul hajj wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrohmu karena Allah. Nih PR buat kita, menyempurnakan pelaksanaan ibadah umroh atau haji kita karena Allah. Sempurnakan dari mulai kita berangkat, terus niat melaksanakan umroh pertama, terus ada umroh yang kedua, umrah sunat, itu menyempurnakan. Jangan sampai saya nggak ikut umroh yang kedua kan umrah sunat. Iya sunat, tapi itu untuk menyempurnakan. Satu aja kita belum sempurna doanya, ya, belum sempurna. Itu pun perlu dibimbing. Ketika tawaf sa'i, nanti bapak akan dikasih nih alat buat pendengar, ya, nanti diikuti, dipinjemin tapi ya, alat namanya apa nih? Handsfree ya, dipinjemin tadi, ya. Nanti dibimbing. Ketika Ustaz membacakan labbaik Allahumma labbaik, kedengeran tuh, labbaik Allahumma labbaik. Nanti ada alatnya, insya Allah. Terus kalau nggak ada, baca lagi pakai orang, jamaahnya banyak ya. Nah, kalau nggak ada, Ustaz katanya dijalanin pakai ini tuh, udah ngeluh lagi aja. Karena kemarin ada yang begitu, Ustaz mana sih katanya mau dipinjemin?
Udah Bu, dengerin aja suara Ustaz, sekelas kok. Nah, Ustaz kalau lagi mas pakai ini Labaik Allahumma labaik. Benar enggak? Bisa yang belakang kedengaran tadi udah. Nah insya Allah ya, mohon pasrah kita kepada Allah supaya dimudahkan. Untuk bapak-bapak semuanya, kalau sudah tekan kontrak, sudah berniat umroh, ya berarti segala larangan ditaati. Nggak boleh ya menutup kepala dengan kain ihram. Seperti nggak boleh berkata-kata kotor. Walaupun suku Allah masa wajidah, nggak boleh berbantah-bantahan, nggak boleh berantem gara-gara sesuatu. Ya istrinya marah sama suaminya marah sama istrinya, ada yang begitu. Pak, nggak boleh. Nanti kalau mau berantem nanti aja nanti di Las Vegas ya di Indo, nggak boleh. Nah, tapi ada, nah ini nih rumah aman, ada orang Sunda sok berantem di rumahnya. Nah makanya tobat dari sekarang, tobat ya Allah ya Karim ya. Hati di bawah ibu ngapain orang itu udah orang Sunda mau dong ya Allah, ngapain diributin ibadah kayak begini. Jangan sampai, jangan mengotori ibadah kita, jangan mengotori amal kita. Belum apa-apa udah banyak bikin dosa lagi. Nah, nggak boleh nikah atau menikahkan atau menjadi wali nikah. Nggak boleh memetik pepohonan daun-daun. Nggak boleh membunuh binatang kecuali binatang yang buas ya. Dan yang ketiganya, terus perjalanan mulai besok berarti dari mulai kita mikot niat umroh berarti perjalanan dari Jeddah nanti sampai ke hotel kurang lebih 1,5 jam. Nanti sampai hotel tetap masih memakai kain ihram dan masih dalam keadaan kita sudah tekan kontrak. Selama perjalanan dari kita mulai naik bis, nanti Ibu naik bis, nanti ada guide yang nemenin saya juga. Nanti di situ nanti disampaikan untuk pertama sebelum kita ke Ka'bah, nanti ke hotel dulu Bapak Ibu. Nah sebelum kita masuk ke hotel dibagikan kunci kamar masing-masing. Dan nanti apakah nanti diinstruksikan untuk makan malam. Setelah makan malam silahkan masuk ke hotel untuk menaruh barang-barang. Cuma tetap hati-hati ya. Hati-hatinya kenapa? Aduh, untuk bapak-bapak ketika membuka kain ihram jangan sampai nanti di kamar mandi kena najis. Begitu pun ibu-ibu, aduh habis makan nih. Tadi misalkan kalau makan dulu biasanya, aduh kotor, jangan cuci pakai sabun ya. Aduh udah biarin dah ya, boceng kalau mau apa nggak kalau nggak di sana ya. Jadi jangan dilakukan segala sesuatu yang sekiranya membatalkan umroh kita. Harus hati-hati. Apalagi itu Ustaz, saya pakai ihram dari pesawat nih, udah satu jam masa perjalanan, udah Pak, udah jangan mikirin wangi sama baunya, kan udah dipakai. Setelah mandi kita boleh pakai wangi-wangian, pakai deodoran, minyak wangi boleh. Nah kalau udah pakai kain ihram, itu masalah sendiri, keringatnya sendiri, ya kan? Kalau saya misalkan Ustaz nyium, aduh ini ada wangi dikit nih, juga nggak ngomongin, nggak boleh ngomongin orang, kan nggak boleh kepo. Nah seperti itu insya Allah ya. Ustaz juga sama begitu. Tadi wangi udah beberapa jam kemudian bau keyup. Nah, ya jangan bingung. Ya namanya juga keringat ya. Beda keringat kita sama keringat Kanjeng Nabi. Kalau keringat Nabi Muhammad SAW, keringatnya bisa jadi kasturi. Kalau keringat kita, alhamdulillah, tuh hebatnya keringatnya Rasulullah SAW sampai keringatnya menjadi minyak, wangi dikumpulin. Nah kalau kita mah biar aja Bu ya, jangan diapa-apain. Nah setelah kita sampai di hotel, nanti turun ke lobi, nanti diinstruksikan. Nanti setelah makan biasanya dikasih waktu makan dan masuk hotel 1 jam. Setelah itu kumpul di lobi. Di lobi kumpul di absen, baru kita jalan ke Mekah. Nah baru sama-sama kita dari hotel menuju Ka'bah. Jangan lupa tetap membaca nyemsek. Nah nanti dalam posisi laki-laki pakai kain ihram,
ibu-ibu tertutup ya, kecuali membuka wajah dan jangan menutup telapak tangan. Nah, baru kita masuk ke masjid, ke jeddah. Ya, baru kita di situ sebelum masuk baca doa. Allahumma antas salam ya. Wa minkas salam. Wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam. Wa adkhilna jannata darus salam. Tabarak rabbana wa ta'alai ya jal jalali wal ikram. Allahumma ftahli abwaba rahmatika wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dan masuk ke Masjidil Haram. Setelah itu baru masuk ke bawah ke Ka'bah. Baru disitulah Bapak Ibu yang belum ke tanah suci melihat Ka'bah secara langsung. Bukti nih mata yang selama ini cuma mustaqbilal kiblat Allahu Akbar. Nah sekarang tuh Ka'bahnya kelihatan, bukan di gambar, di TV, di YouTube, di video, langsung yang masih melihat. Sebelum kita melaksanakan tawaf, berdoa ketika melihat Ka'bah yang pertama. Allahumma zid hadzal baita wa takriman wa ta'ziman wa mahabbatan. Seperti apa? Nah, kalau abang tahan bimbing di sana, ya, gitu. Mari juga. Ini ada yang apa? Aduh, Ustaz, belum kali ada pusing dan begini itu ngobrolin. Nah, ya udahlah, gampang ya, punya pasrah sama Allah. Mudah-mudahan baik saya pribadi atau Bapak Ibu semuanya kita mohon dibimbing sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz nggak sombong, nggak jombang. Ustaz juga banyak hilafnya, banyak dosanya. Ya, ini sebelum berakhir juga mohon maaf sama Bapak sama Ibu nih, ya. Jika ada kata-kata yang salah, ada apa? Karena kalau Allah muji bukan hanya kepada jamaah aja, kepada Ustaz juga pernah bingung di Mekah. Bingungnya Pak, gara-gara jamaah dia bikin bingung. Udah dari Mekah ke Madinah, dia bilang Pak, nyasar 3 jam pusing. Jamaah 3 habis sudah naik bis semuanya. Mana nih Pak Heru nggak ada. Tahun ini nyasar Pak. Ya ampun, nggak bawa HP, nggak bawa nempel, cowok. Itu coba kalau saya bilang kesel, ngomong nggak bisa, ngomong sendiri nggak boleh nambah, harus sabar. Allah, ya kali, itu kemana aja ya, saya mikir waktu itu. Pokoknya saya dia, alhamdulillah, lah hadis saya ya Allah, dari saya itu, kan biar orang mau kasih, nasa 3 jam. Padahal dia harus tua-tua ada apa saya, ayo Pak izin saya, gitu, bilang kemana ini? Disangka saya udah pulang duluan ke hotel. Tahunya dia ke Ka'bah lagi. Tuh, akhirnya banyak orang. Akhirnya dia, wah, udah terlena. Di situ akhirnya 3 jam. Bis sudah mau berangkat Pak. Nah, disitulah kita diuji. Ya makanya mohon sama Allah agar kita dibimbing, ya. Jangan lihat bisa kayak begini. Pokoknya kalau ada instruksi dari Mutawi, dari kami, samina wa ato. Nah, disiplin itu adalah kunci ketakwaan kita, ya, untuk kesempurnaan perjalanan ibadah kita. Baik Bapak Ibu. Niat kita tawaf 7 keliling. Nawaitu tawaf bisabatin lillahi ta'ala. Saya niat tawaf 7 keliling karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru di situ. Setelah kita melewati Hajar Yamani, terus kita akan ketemu antara lampu hijau dengan Hajar Aswad, ya. Nah di situ, kalau misalkan dikasih handsfree, misalkan kita kebagian, kalau berusaha di depan, misalkan ibu di belakang kedengeran, ya. Kalaupun enggak, dengerin aja. Nah, berarti ada 3. Boleh kita mencium Hajar Aswad, silahkan kalau bisa. Daripada darurat, sikut-sikut, tahu sendiri ibu kalau melihat, ya. Cukup kita dengan salam istilam. Cukup dari jauh, ya. Antara Hajar Aswad dengan lampu hijau cukup. Ketika misalkan bisa mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya langsung. Nah, gitu. Makanya baru. Nah, jadi kisbah itu adalah kisbah buat Hajar
aswad, buat asal isbah, Pak. Oh, ada perempuan isbah. Masya Allah, apa boleh? Ya, isbahnya buat Bismillahirrahmanirrahim. Cukup sekali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Putaran pertama. Terus melewati makam Ibrahim, melewati Hijri Ismail, melewati Yamani Raki, melewati ya Hajar Yamani. Antara Hajar Yamani dengan Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata wal awrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Terus ketemu lagi lampu hijau. Putaran yang kedua sama Bismillahirrahmanirrahim sampai putaran yang ketujuh Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apa doanya ketika bebas, ada doa khusus? Ya ada memang doa yang ada di buku, silakan. Kalau apa, kalau nggak baca, kalau nggak sempat baca, ya sudah. Baca istighfar, baca sholawat, berdoa. Ya jangan ngobrol. Sempurnakan dulu. Belum apa-apa. Cekek. Video. Awas ya, nggak boleh. Umroh yang pertama nanti jangan pamer-pamer dulu. Kalau Pak Galido, mereka Pak Galido, ya nanti kayak gitu. Ini nih jangan mengontrol ibadah kita. Emang apa untungnya kalau kita ngasih kabar? Bisa lagi umroh lagi tawaf lagi sa'i, jangan, ya. Terus juga bawa. Terus kan bagaimana saya kalau bawa ini boleh untuk bapak-bapak bawa tas lempang boleh kayak begini ya, kayak gitu boleh, ya. Cuman untuk umroh yang pertama, sebelum kita beres umroh yang pertama, jangan dulu lah. Karena kan sesinya setelah kita tawaf, beres 7 keliling, lalu melaksanakan doa ba'da tawaf, melaksanakan sholat tawaf 2 rakaat. Ini di makam Ibrahim, baru kita sholat ya. Sholat tawaf 2 rakaat, setelah sholat 2 rakaat, di situ baru doa bersama nanti ya.